Iya, makasih Pak Dr. Zul Asdi. Pertama-tama saya mau bikin pengakuan dulu dua hal nih. Ya, yang pertama, pengakuan saya yang pertama, saya belum bisa dipanggil Prof karena saya belum Prof sebenarnya. Jadi mohon izin. Saya merasa mengalami kayak semacam tidak pas saya hadir di ruang para guru besar nih. Jadi mohon maaf saya sebelumnya kalau memang ini ruangannya guru besar, izinkan saya meninggalkan ruangan gitu karena tidak saya menganggap tidak Prof. Zainal, kami tetap dari Forkom 123 ikut Prof. Tetap ikut Prof. Zainal Arifin. Itu doa, itu doa. Ya. Saya belum. Saya dengar teman Diana. Secara ini saya merasa tidak punya otoritas sebagai guru besar gitu. Jadi mohon maaf. Saya biasanya dipanggil Prof dari dulu itu maksudnya provokator itu. Jadi bukan profesor sebenarnya. Di mana-mana dipanggil begitu. Nah, yang kedua, saya mohon izin mau share pengetahuan dan ketidaktahuan saya ya soal Undang-Undang Kesehatan. Pertama-tama saya mau minta maaf betul, saya belum baca secara keseluruhan Undang-Undang Kesehatan ini. Makanya ada 3 catatan saya. Catatan saya itu lebih pada behind-nya, bukan pada materi. Jadi lebih pada mungkin formilnya, bukan pada materinya. Ya, jadi mohon maaf. Tadi saya menyimak betul ya, Dr. Beni tadi menarik sekali. Saya membayangkan ya begitulah kalau sebuah undang-undang dibuat secara cepet-cepetan ya. Jadi kayak Bandung Bondowoso gitu, harus jadi 1000 candi dalam 1 malam. Ya memang kejadian-kejadian begitu itu akan terjadi. Satu sisi mengatakan tidak ada, di lain sisi lalu ada gitu. Itu lucu-lucuan begitu sering kali ada. Saya baca banyak kalau Undang-Undang Cipta Kerja karena memang itu riset yang dilakukan UGM untuk mengcounter itu sejak lama, dan saya kira kalau untuk Undang-Undang Kesehatan saya kebanyakan membaca dari ya tulisan-tulisan yang beredar di media juga ya. Jadi saya nggak pernah melakukan riset langsung. Salah satu bacaan saya tentu saja tulisan Dr. Iqbal, kakak saya sendiri ya, kebetulan memang constant tulisannya sangat banyak di wilayah ini. Saya izin untuk share screen jika diizinkan. Apakah sudah kelihatan? Belum Prof. Zainal. Saya soalnya pakai ini. Sebentar ya, saya coba lihat dulu programnya. Saya pakai tab soalnya, jadi nggak terlalu terbiasa. Biasanya pakai laptop jauh lebih enak gitu. Tapi kali ini saya nggak pakai laptop. Sebentar ya, sebentar. Apakah udah kelihatan? Belum, Prof. Wait. Smart. Dia nggak mau nih, unsupported document katanya. Bentar, saya coba buka ya. Nggak mau dia buka. Ya, Prof. Zainal, kami berikan kesempatan Prof untuk membuka dulu. Saya ke Dr. Beni, izin Prof ya. Oh iya, boleh. Kembali saya coba ya. Ya, Dr. Beni, ya mungkin ada pertanyaan sejawat senior guru besar mengomentari Dr. Beni mungkin.
singkat mungkin sambil menunggu Prof. Zainal Arifin Mokhtar menyiapkan. Ada isu mungkin yang perlu ditanya yang belum jelas dari penyampaian Dr. Benny, atau malah mengomentari atau menambahkan. Malam ini ada Prof. Dr. Acang. Malam Prof. Dr. Asri, ada yang bertanya di Ya. Ya. Mohon tanya, apakah ada perbedaan antara RUU Kesehatan dengan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan kemarin? Pertanyaan dari Ahmad Yati. Ya, silakan Dr. Benny, mungkin bersama-sama kita Dr. Benny. Apakah RUU yang beredar itu dengan undang-undang itu sama? Tadi Dr. Benny kayaknya sudah menjelaskan ya, katanya. Ya, sudah. Kita semua betul, silakan Dr. Benny, silakan Dr. Benny. Ya, baik. Jadi tadi seperti saya sampaikan jam 18 hampir setengah 7 tadi saya coba mencari draft yang asli yang diupload ya, tetapi yang saya sampaikan yang saya sampaikan tadi adalah terkait draft yang di-share langsung oleh Pak Melki dari Golkar kepada beberapa teman-teman di organisasi profesi. Jadi itu adalah draft yang menurut Pak Melki yang disahkan di DPR kemarin. Mungkin itu yang informasi bisa saya sampaikan, Bang. Oh, yang draft itu ya? Mungkin. Ya. Mungkin itu sudah boleh di-share, Dr. Benny? Sudah di-share dan saya akan share nanti ke Dr. Jul hari ini sekarang. Boleh kalau boleh. Dan saya sudah share juga ke Dr. Eva juga. Baik, Eva saya akan juga, share ke Dr. Jul ya. sekarang. Ya. Tapi ini tadi menarik tentang organ. Atau ini mengatakan bila orang pada waktu hidupnya menandatangani bersedia menyerahkan organnya, lalu waktu meninggal tak perlu izin keluarga lagi. Padahal tanda tangan itu bisa banyak ya. Saya melihat di draft yang pertama itu bunyi nggak seperti itu, Dr. Benny, di draft yang pertama. Tidak bunyinya seperti begini. Betul. Bila seseorang dalam waktu hidupnya tidak ngomong apa-apa, tidak menolak atau tidak mengiyakan, dia dianggap sedia organnya diambil. Menyetujui. Tapi setelah diributkan jadi berubah ya, tapi masih mirip-mirip ya. Gimana tuh? Ya. Gimana pendapat Dr. Benny itu? Perbedaannya hanya di situ. Perbedaannya ada di situ di pasal 125 ayat 4. Jadi donor mati yang semasa hidupnya sudah menyatakan bersedia sebagai donor. Jadi kalau dia dirawat, ya kemudian dia sudah menandatangani dianggap sebagai donor, itu tanpa persetujuan keluarga, maka dapat dilakukan transplantasi atau diambil jaringannya sebagai donor, dianggap bersedia. Yang tadi yang kita khawatirkan adalah ada beberapa pentandatangan yang ternyata lembarannya itu adalah ini yang perlu diantisipasi sebenarnya, Bang. Jangan sampai kita menandatangani dan ternyata itu tanda tangannya adalah tanda tangan sebagai donor, padahal kita di situ ingin rawat inap dan pengobatan dan yang lain. Iya. Menarik juga itu tadi Dr. Benny mengatakan di beberapa rumah sakit di daerah khusus itu praktek STR dan ICP dokternya tidak diatur ya. Ini selamat datang nih Dr. Rusdani ya. Dan kita dari Bali ini ada rumah sakit khusus di Bali dan Batam gitu. Yeah. Gimana Dr. Rusdani nanti? Dr. Rusdani melayani BPJS saja kali ya. Itu melayani pasien. Itu di Batam mau dibangun ya. Gimana Dr. Benny? Ya, jadi pasal 251 yang tadi ketentuan untuk dokter tenaga asing yang tadinya diberikan kewenangan berpraktek hanya untuk paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk 2 tahun berikutnya, berarti total 4 tahun, itu dikecualikan pada kawasan ekonomi khusus. Untuk dokter warga negara asing, spesialis dan subspesialis di kawasan ekonomi khusus, itu pengecualiannya. Jadi tidak mengikuti 2 tahun dan diperpanjang 1 kali 2 tahun. Seperti apa? Ya ini yang nanti aturan turunannya. Mari kita lihat. 10 tahun. Malam Prof. Zainal Arifin Mokhtar, apakah sudah bisa? Apa anunya udah muncul ya? Belum ya? Belum. Saya mencoba karena saya pakai tab. Pilihan saya adalah saya pindah ke laptop supaya jauh lebih mudah. Iya. Ataukah saya lanjut aja, nanti saya kirimkan aja slide-nya gitu. Oh, tidak apa-apa Prof, mungkin lanjut aja. Lanjut aja ya. Slide-nya kita terima, nanti kita share di WA grup Forkom atau di chat di malam ini. Oke. Ya, salam. Oke, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Permintaan maaf saya
karena nggak tahu kenapa. Ini mungkin karena apanya ya? Karena formatnya barangkali. Karena saya ngetik di format laptop lalu saya share ke tab gitu. Jadi mungkin formatnya nggak sesuai, jadi agak sulit tampil. Nah, izinkan saya mau bahas sebenarnya 3 hal yang saya pahami ketika membaca dan melihat proses yang terjadi pada undang-undang omnibus omnibus kesehatan ini. Saya mau klarifikasi dulu satu hal. Ini sampai sekarang belum dapat nomor kan? Jadi sudah belum ditandatangani presiden. Belum ya. Jadi memang baru melewati tahapan persetujuan, tapi belum penandatanganan. Nah, izinkan saya bahas ada 3. Yang pertama adalah saya mau bahas soal omnibus itu sendiri. Jadi selalu pertanyaan saya sebenarnya terhadap, karena belakangan ini kan ada semacam kayak tradisi baru pembentukan undang-undang di Indonesia itu memakai metode omnibus. Kesan saya sudah mulai agak serampangan, ya, karena metode omnibus itu kan sebenarnya metode pembentukan undang-undang yang lahir dengan proses yang spesifik. Biasanya ada konsep urgensinya, biasanya ada konsep begitu-begitunya. Ya, nah saya nggak tahu nih sejauh mana sebenarnya urgensi pendekatan undang-undang ini harus melalui metode yang disebut dengan omnibus. Yang kedua saya mau bahas itu adalah kelihatannya undang-undang ini dibuat dengan cepat, sangat cepat, sehingga tidak ada partisipasi yang memadai. Partisipasi memadai atau dalam bahasa putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dikatakan sebagai meaningful participation, itu saya tidak melihat. Nanti saya jelaskan soal meaningful participation ya. Yang ketiga adalah saya melihat termasuk, terima kasih tadi Dr. Beni makin menguatkan analisis saya, yaitu saya melihat ada gejala penumpukan kewenangan pada negara, khususnya pemerintah. Nah, ini bisa plus, bisa minus sebenarnya ya. Gejala ketika negara dibengkakkan atau pemerintah dibengkakkan kekuasaannya. Karena biasanya kalau pemerintah dibengkakkan kekuasaannya, itu biasanya masyarakat sipilnya melemah. Jadi proses di masyarakat sipilnya atau kapasitas masyarakat sipilnya yang kemudian melemah. Nah, itu 3 hal barangkali yang saya mau bahas sepanjang pengetahuan saya bidang hukum, yang saya tidak akan menggarami lagi kapasitas pengetahuan soal kesehatan untuk Ibu dan Bapak yang lainnya. Pertama begini, kalau kita bicara soal omnibus, ya, omnibus ini harus dipahami. Jadi omnibus itu lahir dari konsep sebuah draft yang dibuat oleh legislatif yang itu berisi lebih dari 1 substantive matter, jadi lebih dari 1 urusan substantif, ya, yang dikombin, yang digabung menjadi 1 bill, tapi sebenarnya dia harus ada tujuan besarnya. Harus ada tujuan besarnya, karena pada dasarnya metode omnibus itu dia harus ada metode dan tujuan besarnya. Jadi harus ada konsep dan tujuan besarnya kira-kira. Konsepnya misalnya begini. Konsep yang dipakai kalau orang bikin omnibus, ya, itu biasanya paradigmanya istilahnya itu normatif legal pragmatism. Istilah dalam orang hukum itu mengatakan sebagai normatif legal pragmatism. Kenapa? Karena dia dipakai untuk menyelesaikan problem sosial dengan cara cepat. Jadi ada problem sosial yang besar,
Ya, dan omnibus itu dipakai untuk menyelesaikannya. Kenapa dipakai omnibus? Karena kalau dipakai perubahan satu per satu undang-undang itu memakan waktu yang lama. Nah, itu sebabnya dia dipakai pendekatan normatif legal pragmatism. Jadi satu saja bikin undang-undang, nggak usah ubah undang-undang semuanya yang lain. Satu ini saja yang kemudian dipakai untuk menyelesaikan yang lain. Nah, karenanya ada metodenya yang nggak boleh dilanggar. Satu, metode yang nggak boleh dilanggar itu dia tidak boleh overload. Dia nggak boleh kegedean. Ya, dia nggak boleh terlalu banyak diatur. Ya, karena kalau dia terlalu banyak diatur di situ, itu bisa apa ya? Itu kalau dalam istilahnya putusan di Amerika sendiri itu, ketika ada satu kasus soal omnibus, itu dianggap sebagai crying evil. Kenapa crying evil? Karena cenderung bisa membingungkan kalau dipakai yang terlalu besar. Nah, juga yang paling khusus sebenarnya apa tujuan besarnya? Saya nggak tahu ya. Pertanyaan saya sebenarnya, apa problem di wilayah kesehatan yang harus diselesaikan dengan cepat? Sebenarnya apa problemnya? Kalau misalnya memang problem dasarnya adalah itu, mungkin kita bisa analisis ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, para dokter, profesor yang saya hormati gitu. Apakah undang-undang omnibus itu sudah menjawab problem itu? Saya tadi melihat apa yang disampaikan Dr. Beni, alih-alih menyelesaikan problem, malah sebenarnya menambah problem dalam banyak hal. Gitu. Saya lihat ya. Jadi makanya, kalau kita bilang menempuh jalan omnibus, maka sebenarnya apa problem dasarnya? Dan kalau problem dasarnya adalah sudah ditemukan, jawabannya adalah apakah harus dengan pendekatan omnibus? Kenapa tidak menggunakan pendekatan ya satu persatu undang-undang? Karena kalau satu persatu undang-undang itu relatif atau cenderung pembahasan bisa menjadi lebih dalam. Nah, lagi-lagi kalau saya pakai apa yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja, dugaan saya ini karena rada malas, gitu ya, nggak mau menyelesaikan satu persatu persoalan, lalu kemudian coba diselesaikan semua dengan satu dan akhirnya tidak menyelesaikan semuanya. Jadi kayak apa ya? Kalau saya misalnya dalam kasus omnibus Cipta Kerja, saya bilang undang-undang omnibusnya itu harusnya dibikin menjadi 11 klaster. 11 klaster penting. Ya. Nah, kalau saya lihat undang-undang kesehatan ini kan agak klasternya agak lumayan lebar. Karena mulai dari problem kesehatan, problem bioteknologi, problem sampai kemudian problem soal pendidikan dan lain-lain sebagainya. Digabung dalam satu gitu. Jangan-jangan ini lahir dari kemalasan gitu. Dibanding harusnya bayangan saya bisa dipecah paling tidak menjadi 3 atau 4 undang-undang omnibus kalau mau. Satu khusus klaster pendidikannya, misalnya dikaitkan dengan apa saja dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan digabung ke dalam satu karena itu memang problem dalam pendekatan omnibus yang terjadi di berbagai belahan negara. Saya kasih contoh misalnya di Irlandia. Kalau di Irlandia itu karena memang overload, itu problemnya sangat keras. Mirip dengan Cipta Kerja juga, karena Cipta Kerja itu adalah overload sebenarnya. Nah, ini yang pertama saya mau bilang, artinya kalau kita pakai metode omnibus, omnibus itu harus punya tujuan, ya. Dan pertanyaannya adalah apakah tujuan itu terjawab dengan pendekatan omnibus? Dugaan saya tidak, atau paling tidak tadi dari beberapa penjelasan kelihatannya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang penting, saya kira undang-undang ini dibuat dengan meaningful participation yang minim. Tidak ada meaningful participation. Apa itu meaningful participation? Kalau kita baca putusan MK, itu ada 3 sebenarnya konsep dasar meaningful participation. Yang pertama,
yang disebut meaningful participation itu adalah right to be heard, hak untuk didengarkan. Yang kedua adalah right to be considered, jadi hak untuk dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah hak to be explained, dijelaskan. Nah, kalau kita lihat ya dalam apa yang dimaksud right to be heard, to be explained, dan to be considered, itu sebenarnya sederhananya begini. Kalau ada sebuah undang-undang disusun, maka publik harus didengarkan. Kenapa publik didengarkan? Ya karena dasarnya demokrasi liberal itu memang adalah konsen, kan? Salah satu esensi dasar dari demokrasi liberal itu adalah adanya konsen, kesepakatan atau persetujuan. Makanya kenapa publik harus dimintakan persetujuan? Kenapa publik harus terlibat? Sejauh mana publik terlibat, itu yang disebut dengan meaningful participation. 3 standarnya. Ini standar MK ya. Kalau kita buka teori-teori lain, itu beda lagi. Malah jauh lebih dahsyat sebenarnya. Kalau kita lihat teori lain, misalnya teorinya Sherry Arnstein, soal letter of participation. Tapi kalau MK bilang ada 3. To be explained, to be heard, dan to be considered. Apa yang dimaksud didengarkan? Semua stakeholder yang terkait langsung dengan undang-undang, bahkan tidak langsung, sepanjang memiliki keterkaitan, itu harusnya didengarkan. Itu sebabnya kenapa bahayanya dari metode omnibus, karena kemudian dia sulit untuk bisa mendengarkan semua. Sulit untuk mendengarkan semua. Makanya kenapa misalnya harusnya kalau pendekatan omnibus itu jangan dipakai satu bonggol besar semua dimasukkan ke situ. Harusnya dipisah-pisah tuh. Supaya tetap bisa ada partisipasi yang meaningful, tetap ada ada masukan yang berarti. Jadi mungkin kalau mau didetailkan, Ibu dan Bapak sekalian, mungkin detailkan saja undang-undang omnibus kesehatan ini mengatur soal apa saja, dan coba didetailkan berapa stakeholder yang terlibat di situ seharusnya. Misalnya kalau berkaitan dengan pendidikan, harusnya dunia pendidikannya ada, harusnya kemudian para dokternya ada, kemudian calon pendidiknya ada, lembaga pendidikannya ada, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga misalnya kalau berkaitan dengan teknologi. Sejauh mana kemudian lembaga riset dilibatkan, sejauh mana kan gitu. Untuk memetakan seberapa besar sebenarnya stakeholder yang terlibat, dan stakeholder ini harus dimintakan. Harus dimintakan. Nah, yang problem dari kita adalah kemalasan untuk meminta pandangan itu. Makanya kenapa dalam pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dia malas untuk membuka, mencari masukan, itu kemudian dibentuk seakan-akan hanya dalam sebuah rapat dengar pendapat umum saja. Makanya kalau kita lihat pasal 96 itu di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dikatakan partisipasi masyarakat dilakukan melalui ya rapat dengar pendapat umum, ya, lalu kemudian seminar, begitu. Padahal kan sebenarnya masukan itu bisa banyak sekali. Masukan yang bermakna itu bisa banyak. Bahasa, suara, catatan, lalu kemudian survei-survei yang dilakukan misalnya, sebenarnya itu menjadi bahan masukan. Yang sayangnya seringkali tidak dipakai. Ya. Yang kedua adalah right to be, bukan sekedar didengarkan, lalu kemudian dipertimbangkan. Nah, ini yang menarik. Artinya semua masukan itu harusnya dipertimbangkan. Apa yang dimaksud dipertimbangkan itu berkaitan dengan dijelaskan. Right to be explained-nya.
Jadi orang kalau kasih masukan itu harus didengarkan, lalu masukan itu harus dijelaskan kenapa masukannya tidak diterima. Kenapa masukanmu tidak pas. Itu harus dijelaskan. Itu maknanya tadi right to be explained. Jadi dijelaskan kenapa ini tidak pas, kenapa ini nggak benar. Nah, kesan saya yang saya lihat misalnya dari yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan itu tidak demikian dalam beberapa hal ya, tidak semua hal tentu saja. Dalam beberapa hal dia mencoba menjelaskan saya kira, tapi dalam beberapa hal yang lain dia langsung saja menutup bahwa ya ini beda pandangan, silahkan kasih masukan, saya punya pandangan sendiri. Jadi ruang diskursusnya itu tidak ada. Padahal saya kira yang paling penting dari undang-undang itu adalah proses diskursusnya itu tadi. Dan itulah yang membedakan negara dengan prinsip demokrasi dengan negara otokrasi. Kalau negara demokrasi biasanya partisipasinya dibuka secara bermakna, sedangkan negara otokrasi itu biasanya ya autocratic legalism. Jadi apa keinginan negara sudah ada duluan, itu yang kemudian dipaksakan ya dengan cara apapun, termasuk membuat proses yang tidak bermakna, lalu kemudian hanya mengundang orang-orang tertentu yang memang mendukung pandangan pemerintah, seperti itu. Jadi ruang diskursusnya yang ditutup. Nah, itu baru pandangan sederhana soal partisipasi. Belum kita pakai misalnya the ladder of participation-nya Sherry Armstein. Kalau Sherry Armstein bilang, ini bukan sekedar partisipasi bermakna, tapi dia bilang dalam hal-hal tertentu undang-undang itu harus dibuat secara partisipatif dengan kemitraan. Yaitu apa? Pelibatan masyarakat secara langsung untuk membuat peraturan. Nah, itu yang saya kira menjadi masalah. Ya, kalau Armstein bilang dalam banyak pembentukan undang-undang itu yang ada adalah tokenism. Tokenism itu ya hanya justifikasi, seakan-akan benar ada masukan, tapi sebenarnya bukan masukan, lebih pada pemberitahuan searah, kayak sosialisasi gitu. Atau kemudian didengarkan tapi tidak dipakai, seakan-akan kayak konsultasi saja. Atau kemudian didengarkan dan tidak diterima, bahkan juga tidak dilaksanakan. Nah, itu yang disebut dengan kata Armstein sebagai penentraman. Jadi yang terjadi di tokenism, yang terjadi saya lihat di sini, itu adalah sekedar justifikasi, satu arah, ya, kemudian didengarkan tapi tidak dipakai, ataukah kemudian didengarkan, diterima tapi kemudian tidak dilaksanakan masukan itu. Atau semacam penentraman. Padahal itu sangat penting. Itu menjadi proses yang kenapa kemudian undang-undang bisa dianggap bermakna, itu ketika ada proses meaningful-nya. Yang terakhir saya kira, yang dari 3 hal yang saya mau jelaskan, yaitu penumpukan kewenangan pada negara. Tadi saya baca beberapa hal yang memang juga disampaikan oleh Dr. Beni, menurut saya memang menarik. Ketika negara, khususnya pemerintah, itu mengambil begitu banyak porsi. Kan kenapa pemerintah ini bisa menjadi bermasalah ketika mengambil begitu banyak porsi? Kita bukan sekedar bicara soal penumpukan kewenangan pada negara, tapi kita juga bicara soal birokrasi negara. Birokrasi negara yang biasanya, mohon maaf nih, itu bermasalah. Makanya kenapa kemudian di negara-negara yang lebih bersifat liberal, itu biasanya mendorong ke proses public engagement, kan, pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan, pelibatan publik dalam sebuah proses penyelesaian proses penyelesaian sebuah urusan. Kalau kita lihat misalnya, ketika gejala New Public Management mulai didorong tahun 70-an, 80-an,
Kan yang dilakukan adalah negara dikurangi kewenangannya, itu diberikan kepada lembaga-lembaga ekstra negara, lembaga-lembaga non-negara atau lembaga-lembaga yang semi-negara untuk mengerjakannya. Jadi lembaga-lembaga di luar, tapi kemudian dia dikasih kewenangan negara. Kayak konsil kedokteran, kayak kemudian lembaga seperti Ormas ID, kayak gitu-gitu tuh. Itu gejala yang memang ada di berbagai negara, di banyak negara, bukan cuma Indonesia. Nah, luar biasanya adalah pemerintah biasanya itu membalik arusnya. Kemudian mengatakan karena kewenangan itu belakangan sudah diserahkan kepada lembaga-lembaga di luar, dalam tanda kutip ya, ekstra negara atau lembaga-lembaga di luar negara, itu kemudian mau ditarik kembali. Nah, itu terjadi bukan hanya sekedar di soal kesehatan. Saya melihat itu terjadi di mana-mana. Termasuk misalnya di wilayah pengurusan soal apa misalnya? Soal informasi. Soal informasi misalnya ya. Dulu itu kan diserahkan misalnya Komisi Penyiaran untuk begitu banyak hal. Tapi kemudian sedikit demi sedikit Kementerian Informasi itu mengambil ranah gitu, mengambil kembali. Dalam kasus KPK misalnya juga sama. Dulu diserahkan pada KPK banyak, itu malah ditarik kembali ke arah pemerintah. Bahkan kemudian ditarik kembali ke arah kejaksaan maupun kepolisian. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya, karena kemudian membuat arus balik penguatan masyarakat sipil atau penguatan partisipasi publik atau kelembagaan publik, itu kemudian ditarik menjadi kelembagaan negara lagi. Kalau biasanya plus minusnya besar. Biasanya kalau negaranya baik, ini relatif menarik. Tapi begitu negaranya bermasalah, itu problemnya masalah terus di bawah. Masalahnya saya nggak tahu kapan kita bisa mengatakan negara pasti baik. Di tengah kepentingan politik, di tengah bagi-bagi kekuasaan, di tengah bagi-bagi jabatan menteri, saya pikir memang berat. Kita berharap mendapatkan menteri yang kapasitas pengetahuannya cukup. Kita mendapatkan menteri yang memang berdiri tidak melihat misalnya urusan kesehatan tidak dari sudut pandang manajer misalnya, tapi betul-betul dari sudut pandang orang yang paham misalnya apa problem kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang saya mau bilang terakhir, apa yang mungkin dilakukan? Advokasi yang mungkin dilakukan. Pertama saya kira yang bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak sekalian, tetaplah kalau memang ini berbahaya, seperti tadi yang dibicarakan ya, saya sendiri hanya melihat secara formil bagaimana metodenya. Kalau substansinya saya yakin Ibu dan Bapak sekalian jauh lebih paham. Kalau memang ini berbahaya, saya kira penolakannya tetap harus dilakukan secara tinggi. Kenapa? Karena sampai sekarang kan belum ditandatangani. Kalau belum ditandatangani, akhirnya artinya belum dapat nomor. Sekurang-kurangnya saya kira pandangan Ibu dan Bapak sekalian, catatan Ibu dan Bapak sekalian itu harus nyampe ke Presiden. Supaya Presiden tidak tanda tangan. Kalau Presiden tanda tangan, memang nyaris tidak ada bedanya sih. Presiden tidak tanda tangan dengan Presiden tanda tangan, sebenarnya undang-undang ini sudah pasti jadi. Bedanya hanya soal timing saja. Kalau Presiden tanda tangan, maka undang-undangnya langsung jadi. Kalau Presiden tidak tanda tangan, maka ditunggu waktu 30 hari. Dari semenjak Presiden tidak tanda tangan, sampai kemudian dia menjadi undang-undang dengan sendirinya. Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Nah, tapi saya kira, kalau Presiden tidak tanda tangan, paling tidak basis penerimaan sosiologis undang-undang ini bermasalah. Sehingga apa? Itu bisa menjadi dasar untuk mengatakan Presiden sebenarnya nggak setuju juga dengan undang-undang ini. Walaupun aneh. Anehnya di mana? Ya bagaimana mungkin Menteri Kesehatannya mengatakan, mewakili Presiden mengatakan tidak ada masalah, ya kan? Sedangkan Presidennya kemudian tidak tanda tangan. Itu aneh. Tetapi ada beberapa undang-undang kita yang terjadi begitu. Presidennya tidak tanda tangan, dan undang-undangnya tetap jadi. Nah, itu biasanya mendapatkan efek penerimaan sosiologis yang kurang. Bahkan bisa jadi menjadi catatan tersendiri misalnya kalau Anda membawanya ke proses di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira
persiapan untuk menuju ke arah judicial review memang harus dilakukan. Mau tidak mau. Judicial review bisa secara formil, bisa secara material. Kalau Ibu dan Bapak sekalian mau saya jelaskan apa makna formil dan material, nanti kemudian saya akan sampaikan konsep detailnya. Tapi saya kira baik formil maupun material, undang-undang itu sangat mudah, sangat bisa untuk diuji. Ya. Bisa dengan tata caranya, saya kira tata caranya tadi bermasalah. Bisa dengan substansinya yang bermasalah. Ada plus minusnya. Kalau tata caranya saja, tata caranya yang kita dorong, berarti undang-undangnya rubuh secara keseluruhan. Kalau Ibu dan Bapak sekalian melihat 1-2 pasalnya sebenarnya ada yang berguna, maka membawanya ke uji materi menjadi jauh lebih baik. Artinya ada pasal yang dibatalkan, sedangkan ada pasal yang tetap ada. Nah, itu silakan ditimbang-timbang. Yang ketiga, saya kira Ibu dan Bapak sekalian bisa berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Tindakan-tindakan lainnya. Saya kira ada beberapa tindakan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan mewakili pemerintah yang itu bisa jadi bermasalah. Atau misalnya menggunakan pendekatan yang tidak pas. Atau misalnya menggunakan data yang tidak benar. Nah, saya kira gugatan-gugatan ke arah itu sangat mungkin dilakukan. Ya, sangat mungkin dilakukan. Karena apalagi ketika dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Sebenarnya ada tuh. Ya, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa tindakan seperti itu sangat mungkin dibawa ke arah perbuatan melawan hukum. Baik bisa dipikirkan ke arah TUN maupun ke arah perdata. Tapi saya kira yang paling penting sekarang adalah mari baca baik-baik undang-undangnya, tentukan berapa stakeholder yang harusnya terlibat, dianalisis, lalu bisa disiapkan ke arah teman-teman yang stakeholder terkait harusnya turun bersama-sama untuk meneriakkan bersama. Mudah-mudahan undang-undang ini kemudian tidak ditandatangani misalnya oleh Presiden, walaupun tidak bermakna banyak, tetapi paling tidak kemudian itu bisa menjadi bahan untuk dibawa ke proses Mahkamah Konstitusi. Yang paling menarik adalah ketika bisa disampaikan bahwa logikanya Presiden ternyata berbeda dengan logikanya Menteri. Nah, itu menarik. Menteri menyetujui, sedangkan Presiden kan tidak menyetujui, itu akan sangat menarik untuk kemudian dibawa ke proses Mahkamah Konstitusi. Ibu dan Bapak sekalian, saya berhenti di sini. Sudah cukup panjang. Saya kira pengayaan wacana untuk pengetahuan substantif yang penting dilakukan, dan saya pun harus menyimak mengenai substansi dan isi dari undang-undang ini secara keseluruhan dari perspektif Ibu dan Bapak sekalian yang memang jauh lebih perihal, ya, jauh lebih ahli di wilayah soal kesehatan. Saya pikir itu, Pak Dokter. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainal Arifin Mukhtar. Saya pikir jelas sekali, Prof. Ini pencerahannya di sisi hukum malam ini. Saya dan kita semua mengamati, mengingatkan bersama ada 3 poin besar ya, tentang Omnibus Law, mengatakan tentang apa sih tujuan besarnya, kenapa sih nggak bisa dibikin klaster, gitu. Juga tentang meaningful participation itu tadi jelas, Prof menjelaskan sangat jelas. Juga tentang terkumpulnya kewenangan di kementerian, di pemerintah ya, di pemerintah. Yang di beberapa banyak negara sudah tidak begitu harusnya. 3 poin itu Prof sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kami mungkin akan banyak pertanyaan, tapi sebelum saya beri kesempatan kepada sejawat senior guru besar, karena memang Prof Zainal Arifin Mukhtar ini waktu beliau ada kesempatan baik malam ini beliau bisa hadir bersama kita, walaupun sudah beberapa kali hadir di Forkom, tapi mungkin kita optimalkan. Mungkin ada yang mempertanyakan tentang masalah hukum yang berhubungan dengan negara.
Prof, saya tadi mendengar dari Dr. Beni, kalaupun akan dilakukan judicial itu, kata Dr. Beni tadi di pasal berapa itu sudah dikawal. Bahwasanya bila keadaan mendesak, maka negara bila membutuhkan apapun namanya tadi, negara bisa aja membuat Perpu. Ini sudah disiapkan jawaban. Bagaimana pendapat Prof. Zainal Arifin Mokhtar soal yang tadi? Iya, saya kira begini. Saya nggak tahu ya kalau memang dalam kasus Cipta Kerja itu yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah adalah ketika dibatalkan Cipta Kerja, mereka menggesernya ke Perpu. Jadi menghilangkan kewajiban untuk mendapatkan partisipasi yang memadai. Karena kan kalau Perpu dia tunduk pada rezim hukum tata negara darurat, bukan hukum tata negara biasa. Sedangkan kalau undang-undang itu tunduk pada rezim hukum tata negara biasa. Nah, saya kira ya bisa saja sih kita membangun kecurigaan atau membangun antisipatif ya ke arah sana. Tapi saya kira yang sekarang, problem kita yang sekarang ada di hadapan kita itu adalah undang-undang omnibus kesehatan itu. Dan bentuknya adalah masih undang-undang hukum tata negara biasa. Artinya apa? Dia diperlakukan biasa. Perlakukan biasa itu artinya apa? Dia butuhkan yang namanya partisipasi. Partisipasi apa? Partisipasi yang bermakna. Yang bermakna tadi yang saya jelaskan. Artinya stakeholder, ada kewajiban bagi negara untuk membuka ruang publik sebesar-besarnya agar semua orang bisa terlibat. Nah, kalau ruang publik tidak dibuka sebesar-besarnya dan orang kemudian tidak bisa terlibat sebaik-baiknya, nah itu bisa menjadi problem. Nah, di situ saja dulu. Bahwa Mahkamah Konstitusi punya penyakit yang belum tentu bisa mengobati persoalan itu, saya harus akui. Ya kan? Bahwa kalau diajukan belum tentu diterima, ya itu kesimpulannya, kemungkinannya. Bahwa kalaupun diajukan diterima MK lalu pemerintah kemudian menyiapkan Perpu karena memang ini sudah harus terjadi, ya itu juga efek-efek yang tidak bisa kita ya bisa diprediksi tapi tidak bisa kita hindarkan. Tetapi kan bukan berarti menjadi alasan untuk tidak melakukan judicial review. Kan? Nah, saya kira seperti yang terjadi di Cipta Kerja saja, kita uji materi, dibatalkan, ya kan? Lalu kemudian dibikin jadi Perpu, sekarang Perpunya diuji materi lagi. Ya, bagian dari proses yang memang proses demokrasi yang memang ya itulah proses yang disediakan secara hukum. Ya, tetapi saya kira jangan alergi, lakukan saja karena itu bagus juga. Dan satu keuntungan paling baik dari melakukan judicial review itu ini diseminasi wacana akan terbuka. Saya kira begini, kenapa banyak orang tidak terlalu aware? Karena diseminasi wacananya itu ya ada, tapi tidak besar. Orang tidak banyak yang memahami apa implikasi misalnya dari ini. Berapa pihak tertentu yang diuntungkan, bahkan siapa yang dirugikan, saya kira. Nah, saya kira peta itu akan ada ketika undang-undang ini sudah jadi, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau selamanya draft, kita mau membuat pengayaan wacana, itu biasanya dengan mudah dia bilang, ya ini kan masih draft, bisa kita ubah, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sudah jadi, maka petanya itu bisa dibangun secara jelas. Peta di satu sisi penyakitnya apa, dan tawaran perbaikannya apa, bahkan kemudian kenapa Mahkamah Konstitusi harus menerima permohonan itu. Saya kira begitu. Ya, makasih Prof. Sebagai informasi, tadi Prof. Zainal menyebut istilah, saya tidak lupa mencatat tadi. Memang terjadi, itu yang dikeluhkan oleh IBI, Bidan, dan PPNI di Forkomni juga sebelumnya. Mereka tuh baru punya undang-undang di tahun 2014 dan 2019, masih baru sebetulnya. Mereka bilang mendapatkan dengan tangisan dan air mata. Lalu mereka diundang dalam diskusi, tapi ternyata seperti yang Prof bilang tadi, diskusi begitu saja.
Malah undang-undang mereka hilang sekarang, undang-undang bidan dan keperawatan. Nah, itu terjadi. Tadi Prof nyebut istilahnya Prof, diundang tapi tidak didengarkan ya. Ada foto-fotonya ada, tapi tidak, undang-undang mereka hilang gitu. Tanggapan Prof Zainal? Iya, itu istilahnya Arnstein itu adalah tokenism. Jadi bukan partisipasi sebenarnya namanya, tapi sosialisasi. Sosialisasi itu kan satu pihak ya, satu arah. Biasanya yang terjadi di kita itu satu arah banget. Hampir semua perumusan undang-undang kita itu modelnya begitu. Belum lagi sebenarnya kita bisa bicara siapa sih masyarakat yang harus berbicara soal kesehatan. Saya kira yang paling banyak harus berbicara itu adalah salah satunya ya adalah masyarakat yang terdampak langsung dengan misalnya yang banyak saya baca itu adalah komersialisasi layanan kesehatan misalnya. Itu masyarakat akan terdampak langsung. Makanya kalau dia terdampak langsung harusnya masyarakat juga harusnya didengarkan kan. Masyarakat juga harusnya berpendapat soal undang-undang ini harusnya dibawa kemana. Misalnya statement dasarnya adalah harusnya pelayanan kesehatan itu makin murah dan terjangkau harusnya buat masyarakat. Bukan kemudian semakin mahal dan tidak terjangkau. Gitu. Jadi problemnya adalah bukan hanya sekedar bagaimana partisipasi dibuat secara istilah Arnstein itu adalah tokenism, pura-pura. Tapi problem dasar yang kedua adalah sejauh mana pihak yang terlibat sebagai stakeholder langsung dalam undang-undang ini itu harusnya ikut berbicara dan didengarkan, bahkan dipertimbangkan. Ya. Makasih Prof Zainal, jadi makin jelas itu Bro ya. Jadi dua hal yang Prof sampaikan tadi. Ya, mungkin ada Prof Sukman. Prof Sukman mungkin ada yang mau tanggapin. Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal Arifin Muchtar atas pencerahannya malam ini. Buat kami semua, terutama saya sendiri, barangkali ini sangat menarik tentang undang-undang ini. Kebetulan saya mengikuti sejak awal, sejak undang-undang ini tidak ada, RUU-nya tidak ada yang mengakui, pemerintah bukan dari pemerintah, bukan dari DPR. Itu bulan September tahun lalu, kemudian bulan Februari baru dinyatakan bahwa undang-undang ini inisiatif DPR. Kalau tadi mendengar tiga hal, hak untuk didengar, hak untuk right to be heard, right to be considered, right to be explained. Ini sama sekali tidak ada. Yang ada adalah betul tadi yang Prof katakan, yang Dr. Zainal katakan. Yang ada adalah organisasi profesi itu diundang. Banyak sekali itu beberapa masing-masing diundang, masing-masing kelompok, bidan, perawat dan sebagainya, dokter gigi. Nah itu memang satu arah. Apa-apa yang dikemukakan waktu presentasi itu ya cuma dicatat saja, dengar, diskusi pun tidak ada. Sudah selesai 1 jam, 2 jam selesai. Jadi nggak ada. Jadi seakan-akan ini udah gitu. Nah terminologi yang dipakai oleh Bapak Ibu kita di parlemen itu public hearing. Jadi mendengarkan saja gitu. Memang betul-betul ini mendengarkan. Betul-betul fully meaningful participation itu nggak ada sama sekali. Nah, pertama pertanyaan saya, apakah dalam membuat Omnibus Law ini, undang-undang yang 9 atau 11 itu harusnya kan ada evaluasinya. Bahkan undang-undang yang ber-2-3 tahun, kalau undang-undang praktek kedokteran, saya kira memang sudah cukup lama. Memang ada beberapa hal yang harus direvisi. Sebetulnya pertengahan tahun 2022, itu isunya adalah revisi undang-undang praktek kedokteran, revisi. Tapi tiba-tiba pada akhir tahun, menjelang akhir tahun itu ada Omnibus Law ini. Nah, apakah harus? Saya merasa sih mestinya harus ada evaluasi ini. Apa benar atau tidak, saya nggak tahu. Karena menjelang akhir tahun, ID itu pernah diundang oleh DPR untuk menjelaskan, untuk diskusi mengenai evaluasi, khususnya undang-undang praktek kedokteran. Dan apakah ini hanya untuk formalitas saja? Berarti ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa dibenarkan bahwa
ada justifikasi pembuatan beberapa pasal dalam undang-undang ini bahwa pemerintah akan mengambil alih peran pemerintah yang selama ini dikatakan didominasi oleh organisasi profesi. Padahal sebenarnya otoriti pemerintah dan organisasi profesi itu beda sebenarnya. Nah, apa yang terjadi sekarang semuanya disentralisasi. Kita bisa bayangkan standar etik saja, apa masalah etik itu diatur atau dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Padahal etika profesi itu hanyalah otoriti profesi sebetulnya, bukan otoriti pemerintah. Pendidikan kedokteran berkelanjutan, ya, pendidikan kedokteran berkelanjutan juga itu sebenarnya pemilihan kompetensi itu adalah otoriti pemerintah. Itu di mana-mana begitu, di mana-mana begitu. Di negara-negara maju juga tidak pernah ada, ya, pemerintah itu membuat aturan atau sertifikat kompetensi atau membuat satuan kredit profesi. Namanya satuan kredit profesi. Jadi SKP selama ini kita teman-teman pasti tahu. Dan itu akan diambil alih dalam. Nah, sama sekali semua otoriti dari organisasi profesi ini diambil alih oleh pemerintah. Apakah ini dapat dibenarkan? Saya mohon pencerahan dari Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Prof, langsung Prof. Ya. Oke ya. Makasih Pak Prof. Rosman. Gini, yang pertama kalau keanehan saya juga nggak tahu ya. Lebih lucunya lagi kalau saya boleh cerita, saya itu dihubungi oleh seorang menteri dalam kasus Undang-Undang Kesehatan ini. Katanya diminta untuk masuk menjadi tim untuk membantu khususnya formil kesehatan itu. Tapi ya tiba-tiba hilang aja. Sampai sekarang tidak pernah dilibatkan juga. Nggak pernah tahu saya keterlibatannya. Bukan soalan keterlibatannya, tapi saya kira memang prosesnya menjadi kita kalau jenengan tadi bilang nggak tahu ini dari pemerintah atau dari siapa, persis yang terjadi pada saya itu. Tiba-tiba saja nggak ada penjelasan, lalu nggak jelas, lalu kemudian tiba-tiba draftnya udah jadi, bahkan sudah ribut-ributan seperti sekarang. Nah, tetapi bukan itu pokoknya. Pokoknya saya bilang yang kedua adalah ini soalan pelibatan publik. Pelibatan publik itu wajib. Pelibatan kan itu standar dalam negara demokrasi. Salah satu ciri demokrasi liberal itu adalah konsen yang tadi saya bilang. Konsen itu adalah persetujuan. Tidak boleh ada undang-undang without representasi, kan? Tanpa adanya representasi publik diwakili dengan DPR itu dianggap menjadi tidak pas sekarang. Karena itu adalah representasi yang terlalu formil. Kalau hanya DPR representasinya. Biasanya representasinya itu ya publik yang harus langsung. Semakin demokrasinya semakin matang, proses pembuatan undang-undangnya itu harusnya semakin deliberatif. Semakin semakin kuat prinsip pelibatan publiknya. Nah, kalau yang tadi disampaikan satu arah dan lain-lain sebagainya, saya kira itulah wajah proses pembuatan undang-undang. Hampir semua undang-undang belakangan itu dilakukan dengan cara yang sama. Kenapa? Ya, saya nggak tahu, tapi saya kira biasanya undang-undang yang dibuat dengan sangat dua arah itu kepentingannya tinggi. Ada faktor kepentingan. Saya taruh misalnya begini, undang-undang KUHP itu dibuat puluhan tahun. Prosesnya. Hanya ada beberapa pasal yang dibuat terburu-buru. Dan pasal-pasal inilah yang memang kepentingan negara menjadi besar. Itu makanya kenapa kita bisa mengatakan hampir setiap kalau ada undang-undang dibuat cepat-cepat, itu karena ada kepentingan di dalam. Ya, persis yang saya bilang tadi, kalau ada pasal yang buru-buru dikejar, itu biasanya kepentingannya tinggi. Misalnya dalam kasus RUU KUHP, misalnya Undang-Undang KPK, begitu tuh.
biasanya dikejar-kejar. Nah, jangan-jangan di sini juga kepentingannya menjadi tinggi. Itu sebabnya mereka lakukan secara tokenism, secara pura-pura saja. Ya kan? Ada proses sosialisasi, tapi sebenarnya bukan, ada proses partisipasi, tapi sebenarnya bukan partisipasi, sosialisasi saja. Ada proses public hearing, tapi sebenarnya itu adalah satu arah. Padahal kalau kita baca pasal 96 Undang-Undang 12 perubahan 12 2011 menjadi 15 2019 dan 13 2022 itu sebenarnya masukan publik itu bisa ada dalam semua tahapan, dan masukannya harusnya bermakna tadi yang disebutkan, karena itu kan merespon putusan MK. Nah, ini yang menarik karena ya seringkali dilemahkan tuh makna kata partisipasi. Nah, yang terakhir apa yang jenengan tanyakan tadi, sebenarnya saya termasuk yang mengatakan penumpukan kuasa pada negara itu yang harus dikurangi. Karena sekarang zamannya adalah menguatkan masyarakat sipilnya. Menguatkan masyarakat sipilnya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semenjak, Anda bisa bayangkan saja ya, pasca tahun 80-an, 90-an New Public Management, itu kekuasaan negara itu biasanya dilucuti, dikecilkan. Itu sebabnya hampir di seluruh dunia lahir yang namanya lembaga-lembaga negara independen. Misalnya di Indonesia itu soal pemberantasan korupsi dibikin KPK, soal pemilu dibikin KPU, soal hak asasi dibikin Komnas HAM, lembaga yang lebih independen. Begitu juga soal kedokteran, saya kira ada beberapa di antaranya, misalnya Konsil Kedokteran, kan dibikin begitu tuh, dibuat menjadi lebih independen gitu. Ya. Nah, cuma memang semenjak independenisasi terjadi, belakangan ada upaya untuk membalikkan arus itu. Dan ini yang harusnya gejala penguatan negara ini yang terlalu sentralisasinya yang harus dilawan. Karena terjadi di banyak tempat, bukan hanya di sini, di Undang-Undang Cipta Kerja juga begitu. Saya kasih contoh misalnya soal perizinan di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu dipegang oleh publik, ya, dikasihkan kepada publik, dikasihkan kepada untuk menyetujui perizinan, itu ditarik, langsung dilempar kepada negara saja. Siapa yang jamin bahwa perizinan yang dulunya melibatkan publik, sekarang dibuang hanya melibatkan negara, itu bisa membuat proses perizinan menjadi lebih baik. Dugaan saya, itu membuat perizinan menjadi lebih mudah untuk koruptif. Itu aja. Nah, itu barangkali bisa kita sandingkan di beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan, dan Dr. Beni sebutkan sebelumnya. Ketika dulunya itu dimiliki oleh negara, dimiliki oleh lembaga di luar negara, atau kemudian organisasi di luar negara, kapasitasnya dikerjakan oleh mereka, sekarang dirampas semua, lalu kemudian diserahkan pada negara. Atau sederhananya begini deh, kalau kita mau kasar-kasaran dalam tanda kutip ya, kalau memang ada yang dianggap ID atau Konsil Kedokteran gagal selama ini, siapa di antara kita yang menjamin, aku yakin, bahwa ketika dibawa ke para pemerintah, maka pemerintah pasti berhasil. Siapa yang jamin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi jangan-jangan itu bukan jawaban atas persoalannya. Jangan-jangan itu adalah bukan solusi, tapi involusi kan? Itu malah menjadi keruwetan baru. Ya mungkin lah, saya kira mungkin lah. Saya tidak punya kapasitas yang cukup memadai untuk bikin riset mendalam mengenai ID dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada kesalahan juga di tubuh teman-teman ID, Konsil Kedokteran, ada kekurangan mungkin. Tapi apakah jawabannya dengan kekurangan itu, jawabannya adalah serahkan pada negara? Saya kira enggak. Apakah dengan kekurangan itu jawabannya adalah serahkan pada pemerintah?
siapa yang tidak bisa bilang bahwa setan atau penyakit yang tadi ada di ID dan Konsil Kedokteran itu nggak pindah saja ke pemerintah. Harusnya yang dilakukan adalah upaya perbaikan di sini untuk kemudian